dari F ke E. Itu merupakan busur. Kemudian ada tali busur. Nah, tali busur itu dari F ke C. Nah, itu merupakan tali busur. Kemudian ada zuring. Zuring itu daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Seperti daerah EAF atau EAD. Nah, itu merupakan juring. Kemudian ada juga tembereng. Nah, kalau tembereng itu daerah yang dibatasi oleh 1 tali busur dan 1 busur, seperti daerah FC. FC. Nah, itu dari yang dibatasi oleh tali busur FC dan busur FC. Kemudian ada apotema. Nah, kalau apotema itu adalah garis yang tegak lurus terhadap titik pusat. Nah, dari tali busur sampai ke titik pusat. Nah, dari titik pusat ke tali busur itu garis yang tegak lurusnya dinamakan dengan apotema. Nah, kita akan perjelas lagi lebih dalam setiap bagian-bagian pada lingkaran. Yang pertama itu ada titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah titik tetap yang berada tepat di tengah lingkaran. Pusat lingkaran menjadi acuan untuk menghitung jari-jari, diameter, dan menentukan simetri dari lingkaran. Ini adalah kenampakan dari titik pusat. Nah, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran itu merupakan titik pusat. Yang kedua, jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik di tepi lingkaran. Nah, jari-jari ini merupakan setengah dari panjang diameter lingkaran. Setiap jari-jari dalam sebuah lingkaran memiliki panjang yang sama. Jari-jari ini penting dalam menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, di bawah ini adalah penampakan wujud dari suatu jari-jari lingkaran. Yang ketiga adalah diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik tepi dari lingkaran melalui titik pusat. Nah, itu merupakan diameter lingkaran. Jadi, diameter juga itu sama seperti jari-jari. Mereka itu diameter juga sangat berpengaruh dalam perhitungan keliling dan luas lingkaran. Nah, kalau diameter itu adalah merupakan 2 kali dari jari-jari, dari panjang diameter itu merupakan 2 kali dari panjang jari-jari. Nah, hubungan diameter dan jari-jari itu sangat erat kaitannya. Karena di sini panjang diameter itu merupakan 2 kali panjang jari-jari. Sehingga ketika kita ingin mencari panjang diameter suatu lingkaran, maka rumusnya diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Kemudian apabila misalkan kita ingin mencari jari-jari, maka kita balikan. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Itu adalah rumus atau patokan yang kita pegang untuk mencari jari-jari dan diameter pada suatu lingkaran. Sebenarnya kita itu selalu bertemu dengan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti ban, piring, dan jam dinding. Nah, benda-benda itu merupakan wujud nyata dari lingkaran. Selanjutnya, latihan soal. Oke, kita kerjakan latihan soal ini. Nah, pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran? A. Garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. B. Setengah dari 2 diameter. C. Panjang garis di luar lingkaran. D. Jarak dari pusat ke tepi lingkaran. Coba yang mana jawaban yang benarnya? Nah, jadi jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke tepi lingkaran. Itu garis yang menghubungkan dari titik pusat ke salah satu tepi lingkaran. Jawabannya D. Apakah benar? Pertanyaan kedua, itu apa rumus untuk menghitung diameter lingkaran? Nah, rumusnya yang mana? A. D sama dengan 2R. B. D sama dengan R per 2. C. D sama dengan V kali R. D sama dengan R kuadrat. Coba yang mana? Nah, untuk mencari diameter lingkaran itu adalah 2 dikali R. Apakah benar jawabannya? Nah, pertanyaan ketiga ini berikut ini beberapa contoh
lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali ini ada gambar di samping itu ada gambar ya. Nah, apakah itu merupakan contoh dari lingkaran? Nah, di sini A. buku, B. roda, C. jam dinding, D. piring. Yang mana yang tidak termasuk contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Buku itu bentuknya segi 4, roda itu bulat, jam dinding bulat, dan piring juga bulat. Berarti yang A yang tidak termasuk ke dalam contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 4. Nah, di sini jari-jari dalam lingkaran disebut juga A. Earth, B. Chord, C. radius, D. teorema. Coba yang mana tadi udah saya sebutkan. Jadi jari-jari lingkaran itu bisa juga disebut sebagai C. radius. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai unsur-unsur dari lingkaran atau bagian-bagian dari lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.